Jakarta 23 November 1981. Pagi itu ibu kota mulai sibuk. Mobil lalu lalang di Jalan Jenderal Sudirman. Karyawan berangkat kerja, pedagang mulai membuka usaha. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut trotoar kawasan Setiabudi tersimpan sebuah rahasia mengerikan. Dua kardus lusuh diletakkan begitu saja di pinggir jalan. Awalnya terlihat biasa, tidak mencurigakan. Namun ada satu hal yang membuat orang mulai memperhatikannya. Bau busuk dan lalat yang berkerumunan. Tak lama kemudian isi kardus itu membuat Jakarta gempar. Potongan tubuh manusia, tubuh yang dimutilasi secara brutal, dipisah menjadi bagian-bagian kecil. Dan hingga hari ini, lebih dari 40 tahun berlalu, identitas korbannya masih misterius. Pelakunya tidak pernah ditemukan. Kasus itu kemudian dikenal sebagai Setiabudi 13, salah satu kasus pembunuhan paling sadis dan paling misterius dalam sejarah kriminal Indonesia. Pagi hari tanggal 23 November 1981, dua petugas keamanan PT Garuda Mataram Motor sedang berpatroli di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di dekat trotoar, mereka melihat dua kardus tergeletak. Awalnya tidak ada yang aneh, tetapi semakin mendekat, mereka mulai mencium bau menyengat, bau busuk seperti bangkai, lalat berterbangan di sekitar kardus. Karena curiga, mereka melapor kepada polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitar lokasi. Namun saat itu polisi sedang sibuk mengatur kendaraan. Laporan itu tidak langsung ditindaklanjuti. Kardus tersebut akhirnya tetap berada di sana selama beberapa waktu, sampai akhirnya dua pemulung mendekati kardus itu. Mereka mengira mungkin ada barang bekas yang bisa diambil, tetapi ketika kardus dibuka, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia. Salah satu kardus berisi tulang belulang dan kepala manusia. Kardus lainnya berisi ratusan potongan daging dan organ tubuh. Orang-orang mulai berteriak, kerumunan terbentuk. Dan pagi Jakarta yang biasa berubah menjadi salah satu hari paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Polisi segera menutup area penemuan. Potongan tubuh itu kemudian dibawa untuk diperiksa oleh tim forensik. Kasus ini ditangani oleh dokter forensik terkenal Indonesia, Munim Idris. Dan bahkan bagi seorang ahli forensik berpengalaman seperti dirinya, apa yang ia lihat saat itu sangat mengejutkan. Tubuh korban dipotong dengan sangat rapi, sistematis, presisi, seolah dilakukan oleh seorang yang memahami anatomi tubuh manusia. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berusia sekitar 18 sampai 21 tahun, tinggi sekitar 165 cm, bertubuh cukup berisi. Namun yang paling aneh adalah beberapa bagian tubuh sengaja dibiarkan utuh. Wajah korban masih bisa dikenali, sidik jari masih ada, telapak tangan dan kaki tidak rusak. Seakan-akan pelaku sebenarnya ingin korban dikenali. Tetapi anehnya, polisi tidak pernah berhasil mengetahui siapa pria itu. Tidak ada keluarga yang cocok, tidak ada laporan orang hilang yang benar-benar sesuai. Seolah korban ini tidak pernah ada. Hasil autopsi mengungkap sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Korban ternyata tidak langsung dimutilasi saat masih hidup. Ia dibunuh terlebih dahulu. Tubuhnya ditemukan memiliki luka tusukan di dada, perut, dan punggung. Setelah korban tewas, barulah tubuhnya dipotong-potong. Namun cara mutilasinya bukan tindakan spontan. Tubuh korban dipisahkan secara sistematis, daging dipotong dari tulang, beberapa bagian tubuh bahkan tampak telah dibersihkan menggunakan air. Tulang-tulang terlihat bersih, potongan daging hampir tidak memiliki darah. Tim forensik menduga mutilasi dilakukan di tempat tertutup, kemungkinan besar di kamar mandi atau ruangan yang memiliki akses air. Munim Idris bahkan menyebut kasus ini sebagai salah satu kasus paling brutal dan paling membekas sepanjang karirnya. Menurut penyelidikan saat itu, proses mutilasi diperkirakan memakan waktu 3-4 jam dan kemungkinan besar dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bayangkan itu, seseorang atau beberapa orang melakukan mutilasi mengerikan selama berjam-jam, dan setelah selesai, mereka membuang tubuh korban
korban di tengah ibu kota. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama Setiabudi 13. Ada dua alasan. Pertama, karena jasad ditemukan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, karena bagian tubuh korban ditemukan dalam 13 potongan utama. Nama itu kemudian melekat dalam sejarah kriminal Indonesia, Setiabudi 13. Nama yang sampai hari ini masih terdengar menyeramkan. Karena di balik nama itu, ada misteri besar yang belum pernah terpecahkan. Media langsung memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Masyarakat syok. Pada tahun 1981, kasus mutilasi seperti ini masih sangat jarang terjadi di Indonesia. Banyak orang tidak percaya ada pembunuhan sekejam itu di Jakarta. Surat kabar dipenuhi berita tentang potongan tubuh misterius. Orang-orang mulai takut, rumor berkembang kemana-mana. Ada yang percaya korban dibunuh mafia, ada yang menduga kasus ini berkaitan dengan perdagangan organ, ada pula yang mengaitkannya dengan ritual tertentu. Namun semua itu hanyalah spekulasi, karena polisi sendiri tidak pernah benar-benar menemukan jawaban, dan semakin lama kasus berjalan, misterinya justru semakin dalam. Polisi sebenarnya menemukan beberapa petunjuk. Di dalam kardus ditemukan plastik pembungkus dan koran lama. Ada dugaan benda-benda itu berasal dari kawasan Jakarta tertentu. Namun semua jejak berakhir buntu. Sidik jari korban juga diperiksa, tetapi hasilnya tidak cocok dengan data yang dimiliki kepolisian. Ratusan orang datang mengaku kehilangan anggota keluarga. Mereka berharap kalau korban mutilasi itu adalah orang yang mereka kenal, tetapi tidak ada satupun yang cocok. Inilah bagian paling misterius dari kasus Setiabudi 13. Korban tampak cukup mudah dikenali, wajahnya tidak dihancurkan, sidik jari masih utuh. Namun tidak ada identitas, tidak ada nama, tidak ada keluarga, tidak ada masa lalu. Seolah-olah korban sengaja dihapus dari dunia. Hingga sekarang identitas pelaku Setiabudi 13 masih menjadi misteri, tetapi banyak pihak percaya pembunuhnya bukan orang biasa. Cara tubuh dipotong menunjukkan adanya ketelitian, ada pengetahuan anatomi, ada kemampuan menggunakan alat tajam dengan presisi. Sebagian menduga pelaku memiliki latar belakang medis atau pernah bekerja memotong daging. Ada pula dugaan bahwa pembunuhan ini dilakukan karena dendam pribadi. Namun ada hal lain yang membuat kasus ini semakin menyeramkan. Pelaku tidak berusaha menyembunyikan tubuh korban. Tubuh itu justru dibuang di lokasi ramai di pusat Jakarta, seolah pelaku ingin jasad itu ditemukan, seolah pembunuhan ini adalah sebuah pesan. Karena kasus ini tidak pernah dipecahkan, muncullah banyak teori. Ada yang percaya korban adalah anggota kelompok kriminal. Ada yang menduga korban terkait jaringan narkoba. Ada juga teori bahwa korban berasal dari luar kota atau luar negeri. Beberapa teori menyebut pembunuhan dilakukan secara profesional. Karena mutilasi dilakukan dengan cepat, teratur, dan cukup bersih. Namun semua teori itu tidak pernah terbukti. Tidak ada tersangka, tidak ada pengakuan, tidak ada bukti yang cukup kuat. Dan tahun demi tahun berlalu, kasus Setiabudi 13 berubah menjadi cold case. Kasus yang perlahan tenggelam dalam arsip kepolisian, tetapi tidak pernah benar-benar dilupakan. Meski sudah puluhan tahun berlalu, Setiabudi 13 masih sering dibicarakan. Banyak orang menyebutnya sebagai salah satu misteri kriminal terbesar di Indonesia. Karena sampai sekarang, bahkan identitas korbannya pun belum diketahui. Padahal wajah korban masih cukup utuh. Inilah yang membuat kasus ini terasa sangat aneh. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang begitu saja? Apakah korban memang hidup sendirian? Apakah keluarganya tidak pernah tahu? Atau justru ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Pertanyaan itu masih menggantung sampai hari ini. Kasus Setiabudi 13 menjadi titik penting dalam sejarah kriminal Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan teknologi forensik pada masa itu membuat banyak misteri sulit dipecahkan. Pada tahun 1981, Indonesia belum memiliki teknologi DNA modern. Tidak ada CCTV, tidak ada sistem database digital seperti sekarang.
Banyak bukti akhirnya hilang dimakan waktu, dan mungkin kebenaran tentang siapa korban sebenarnya akan terkubur selamanya. Tetapi satu hal yang pasti, kasus ini meninggalkan luka psikologis besar bagi masyarakat. Karena untuk pertama kalinya, publik Indonesia melihat pembunuhan mutilasi yang begitu brutal. Dan sampai sekarang, nama Setiabudi 13 masih menjadi simbol misteri, kekejaman, dan ketakutan. Bayangkan jika suatu pagi kamu berjalan menuju tempat kerja, lalu melihat dua kardus tergeletak di pinggir jalan, dan ternyata isi di dalamnya adalah potongan tubuh manusia, tanpa nama, tanpa identitas, tanpa jawaban. Itulah yang terjadi di Jakarta tahun 1981, dan mungkin yang paling menyeramkan bukan hanya cara korban dibunuh, tetapi fakta bahwa sampai hari ini masih tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Setiabudi 13 bukan hanya kasus pembunuhan. Ia adalah misteri yang belum selesai, sebuah teka-teki gelap yang terus menghantui sejarah kriminal Indonesia. Dan mungkin di luar sana ada seseorang yang sebenarnya tahu kebenarannya, tetapi memilih diam.